Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di pagi yang berbahagia ini dengan semangat bulan Ramadan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan Habibana yang akan kita kenal lebih dekat. Belum saya kenalkan nama beliau dengan acara pagi hari ini. Semoga kita lebih mengenal beliau lebih dekat dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan ke beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz Khalil. Alhamdulillah Habib, nih hari ini kita perdana nih Habib untuk bisa bersilaturahim dengan antum. Banyak ikhwan teman-teman kita yang ingin mengetahui, ingin mengenal lebih dalam tentang antum, Habib. Mulai dari nama dan sebagainya, mungkin dengan kesibukan. Karena kemarin juga ketika kita sudah survei di sosial media, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang menanyakan tentang beberapa kegiatan Habib dan sebagainya. So, mungkin sebelumnya bisa dengan perkenalan Habib, nanti kita akan selingi dengan pertanyaan-pertanyaan Habib. Bismillah, bismillah. Marhaba ya Ustadz Khalil. Ini saudara Al-Fakir tercinta ini, ya Allah. Teman insya Allah dunia akhirat hingga surga Jannatul Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ikhwanul muslimin wal muslimat, saudara-saudara, saudari-saudari Al-Fakir tercinta yang insya Allah selalu dalam rahmat, karunia, dan kasih yang Allah Azza wa Jalla. Perkenalkan, Al-Fakir Hasan Ayatullah bin Sidna Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang alhamdulillahirabbil alamin sekarang ini Al-Fakir bertempat tinggal di Parung Bogor, dan kegiatan sehari-hari yaitu menjadi khadimul ummah di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman. Dan juga sedikit cerita ini Ustadz Khalil, karena banyak yang aneh dengan nama Al-Fakir. Dikira saya ini Habib fakir, katanya Habib yang miskin, karena selalu menyebut dengan kata Al-Fakir. Padahal Al-Fakir itu bukti dan bentuk kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut sekali. Ya? Ada yang manggil Al-Fakir. Wah, iya betul itu. Banyak di Instagram Habib Al-Fakir, ya Allah ya Rasulullah, tapi nggak apa-apa karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jadi tubuh kita ini pun bukan milik kita karena ini semua milik Allah. Karena itu saya menyebut diri saya dengan sebutan Al-Fakir. Tapi kalau namanya yang diberi nama oleh ayah saya tercinta yaitu Hasan Ayatullah. Hasan yaitu cucunya baginda Rasulullah SAW. Ayatullah artinya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau itu mungkin ada Abi pernah nanya langsung dengan Abah Sagaf langsung tentang semangat nama Hasan Ayatullah. Subhanallah ya Rasul. Ada mungkin ada doa terkhusus atau ada makna khusus dari Ayatullah dan sebagainya gitu. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Habib Segaf bin Mahdi ini sosok yang sangat luar biasa. Ulama yang sangat mengenal dan mencintai Rasulullah SAW. Karena beliau tahu sabdanya Rasulullah SAW, yaumil qiyamah nanti kita akan dipanggil dengan nama-nama kita dan dengan nama abah kita. Karena itulah dinisbatkan nama yang baik agar di yaumil qiyamah nanti kita dipanggil dengan nama yang baik. Karena itu nama-nama daripada anak-anaknya Habib Segaf bin Mahdi ini indah-indah semua ya Ustadz Khalil. Ada Habib Muhammad Waliullah. Habib Muhammad Waliullah sudah bergerak walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yang nomor 2 laki-laki yaitu Habib Hasan Ayatullah. Hasan itu artinya baik, Ayatullah tanda kebesaran Allah. Dan ada sedikit cerita Ustadz Khalil. Sebenarnya nama saya itu bukan Hasan Ayatullah. Namanya itu Hasan Jamil atau Hasan Jamal. Katanya Umi Wahidah dan juga Habib Segaf bin Mahdi. Bahkan di salah satu nasab yang dikeluarkan oleh Arabitul Alawiyyin ada nama Al-Fakir di situ menjadi nama Hasan Jamal. Bukan nama Hasan Ayatullah. Tapi karena Habib Segaf bin Mahdi ini ulama yang sangat menyenangi dan mencintai, juga ada ulama-ulama kontemporer yang ada pada saat ini, dan beliau ketika itu menyaksikan perjuangan Ayatullah Khomeini dalam melawan penjajahan
Reza Pahlavi, Presiden Iran saat itu. Jadi beliau ingin supaya anaknya itu bisa menjadi pemimpin yang baik, yang arif seperti Ayatullah Khomeini. Namun digarisbawahi bahwa kita ini Sunni Asy-Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Thariqah Naqsabandiyah, Qadariyah. Jadi itu karena kesenangan beliau saja, supaya anak beliau nanti bisa menjadi anak yang soleh, bisa menjadi birrul walidain, dan juga bisa menjadi anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, jadi panjang ini nama doang ini. Jadi seperti itu ya para jamaah semuanya. Jadi Ayatullah di sini bukan menisbatkan beliau termasuk dari golongan-golongan Syiah. Iya. Tapi dengan semangat Abah Sagaf ingin beliau Habib Hasan ini punya semangat seperti seorang ulama Ayatullah Khomeini pada zamannya. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib sekarang sendiri nih, kesibukannya apa nih? Abah yang nanya nih Habib, kesibukan Habib sekarang apa ini? Bismillah, biiznillah, alhamdulillah. Kalau kesibukan Al-Fakir saat ini itu kita menjadi khadimul umat, atau bisa dikenal juga dengan pembantunya umat. Dan yang paling Al-Fakir senangi adalah pekerjaan Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Namun deskripsi dari pekerjaan itu, kita menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah kalau untuk pekerjaan saat ini banyak Al-Fakir menghandle atau memegang unit-unit usaha yang ada di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman. Contohnya ada pabrik beras yang ada di Kerawang. Alhamdulillah tahadus binikmah berkat bantuan santri dari Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman juga, jasa-jasa mereka tidak akan terlupakan, insya Allah diberi ganjaran oleh Allah dengan sebaik-baiknya pahala, karena mereka juga menjalankan di sana. Dan juga ada total hampir 60 unit usaha yang dimiliki oleh Al-Asyriyah Nurul Iman. Dan tahadus binikmah, alhamdulillah, binikmati rabbika fahadis, tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan wajib kita agungkan, bahwasannya unit-unit usaha ini semuanya berjalan dengan baik dan kita memantau agar bisa profitable, berpenghasilan yang bagus, karena seluruh penghasilannya insya Allah untuk mendukung perjuangan dakwah daripada Rasulullah SAW di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman. Alhamdulillah. Jadi pesantren ini support dari wirausaha, bukan dari donatur-donatur dari luar negeri, dari Arab itu gimana? Jadi kalau untuk unit usaha, alhamdulillah dapat mensupport lebih kurang 50%. Lebih kurang 50%. Alhamdulillah tahadus binikmah kita juga menjalankan kerjasama bukan hanya dengan golongan-golongan agama Islam, tapi juga dengan agama-agama lain yang disebut juga interfaith collaboration atau kolaborasi lintas agama. Dan juga alhamdulillah kita saling bertukar ilmu dengan agama-agama lain, tapi tidak sedikit pun menisbatkan untuk saling bertukar agama, karena lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Jadi biar mereka urus agama mereka, tapi kalau untuk soal kemanusiaan kita sama-sama saling belajar agar insya Allah Indonesia ini bisa menjadi negara yang berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Dan untuk unit usaha bisa mensupport 50%, alhamdulillah tahadus binikmah ada donatur-donatur juga yang bantu. Alhamdulillah dari alumni-alumni juga, subhanallah luar biasa, jazakallah khairan kasiran jiddan, membangun dan juga mendukung untuk operasional agar Nurul Iman hingga bisa berjalan hingga yaumil qiyamah. Jadi Habib bisa sekaligus mengklarifikasi ya di kegiatan hari ini, bahwasanya banyak juga yang menjudge atau menyatakan Nurul Iman itu pasti disokong oleh satu aliran dari luar negeri seperti itu, atau apalagi tadi sempat ada istilah-istilah mohon maaf aliran Syiah yang suka seperti itu kan. Mungkin sekaligus Habib bisa mengklarifikasi bahwa itu tidak benar itu. Jadi begini ceritanya Ustadz Khalil. Sebenarnya kalau dibilang tidak benar itu pernah ada yang masuk. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa sama sekali tidak pernah masuk aliran seperti itu. Tapi memang kita sudah ditarbiyah oleh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim bahwasannya Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman ini Sunni Asy-Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Thariqah Naqsabandiyah,
Qadariyah. Jadi seperti itu. Karena banyak juga golongan-golongan, gak enak kita mau sebutkan namanya, tapi ada beberapa golongan. Kalau mau dapat dana bantuan harus ikut golongan ini. Kalau mau dapat sokongan dana abadi, bayangkan bahasanya itu dana abadi. Jadi Habib nggak ngapa-ngapain nih? Iya, jadi kita cuma tinggal di rumah, makan tidur, tapi uangnya jalan terus. Dan itu disokong bukan hanya dari negara Indonesia, tapi dari negara yang ada di luar sana. Tapi kejelekannya di sini adalah kita harus merubah semua torekoh kita, mengikuti kitab-kitab yang diajarkan oleh beliau. Sedangkan kita sama sekali tidak mengenal ajaran itu, karena yang kita kenal adalah ajaran salafus saleh yang dibawa oleh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Karena sebelum beliau meninggal juga beliau berpesan kepada kami, khususnya kepada Al-Fakir dan Yang Mulia Umi Wahidah, bahwa jangan sampai kita keluar daripada Thariqat Shiratal Mustaqim yang sudah dibangun oleh beliau, karena ini adalah jalan yang baik dan jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau yang lain-lain mungkin ada ulama yang lain mengajarkan dan bisa sampai kepada Allah dan Rasul-Nya, itu urusan mereka. Tapi urusan kita adalah ilmu yang diberikan oleh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Kita jaga, kita lestarikan hingga yaumil qiyamah, sampai kita berjumpa dengan Rasulullah membawa bendera Al-Asyriyah Nurul Iman di bawah naungan Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sosok Abah Sagaf ini di hatinya Habib Hasan ini memiliki ruang tersendiri sepertinya. Kalau versinya Habib Hasan ini tentang Abah Sagaf ini bagaimana versinya? Subhanallah ya Rasulullah, salamun alaik. Allah ya Rasulullah. Kalau diceritakan mungkin sampai 1-2 jam itu nggak akan pernah habis. Apa, ini jadi baru part 1. Nanti kalau ramai kita lanjut part 2 mengenai part selanjutnya yang mungkin bikin menarik. Amin insya Allah. Karena memang guru kita itu Habib Segaf bin Mahdi bukan orang biasa, bukan orang yang mengaku-ngaku dan juga hanya menjadi penipu di antara umat. Banyak orang yang mengaku-ngaku wali karena ingin dihormati di tengah kalangan masyarakat, ingin mendapatkan sesuatu dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dia. Habib Sagaf bukan orang seperti itu. Habib Sagaf itu orang yang benar-benar tawakal hanya kepada Allah. Dan ujian yang sudah diberikan oleh Allah, Al-Fakir pun kalau melewati hal tersebut mungkin tidak akan pernah sanggup. Saking hebatnya guru kita. Dan Habib Sagaf bin Mahdi ini di pandangan Al-Fakir ya, karena banyak orang yang dekat juga dengan Habib Sagaf bin Mahdi punya pandangan masing-masing. Tapi kalau dalam pandangan Al-Fakir, beliau itu sosok yang penuh dengan kasih sayang. Beliau rela melakukan apa saja untuk memperjuangkan umatnya Rasulullah SAW. Seperti pesannya Rasulullah SAW, ummati. Itu yang dipegang oleh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Dan beliau orang yang paling tidak ridho ketika umatnya Rasulullah SAW salah jalan sampai terjerumus ke neraka jahanam. Itu beliau, Habib Sagaf bin Mahdi. Dan Habib Sagaf bin Mahdi benar-benar orang yang mengenal Allah. Benar-benar orang yang mengenal Rasulullah SAW. Bahkan saking mengenalnya Allah dan Rasulnya, sampai-sampai orang yang memimpikan Rasulullah SAW itu selalu berpandangan wajahnya Habib Sagaf bin Mahdi. Ini saking luar biasanya beliau. Dan untuk soal keilmuan, tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi. Tafsir yang beliau ajarkan di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman yang alhamdulillah Al-Fakir sempat belajar dengan beliau, yaitu tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Ketika mau lanjut ke tafsir Baghawi, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yarham, Allah lebih sayang. Jadi kalau sosok beliau di mata Al-Fakir itu beliau adalah seperti Rasulullah SAW di zaman beliau ketika hidup. Itu harus lebih Masya Allah ya. Nanti para jamaah ya yang masih penasaran bisa juga komen di kolom komentar seperti itu. Nah tapi ada satu lagi nih Bib. Ya. Kalau hal terkesan waktu kecil lah nih, karena Habib pasti besar bersama beliau. Kan? Allahu Akbar. Kenangan masa kecil yang mungkin terkenang dan mungkin menjadi sesuatu yang baik, menjadi tamparan Nabi menjadi lebih baik gitu. Ada kenangan tersendiri. Bismillah. Ini Al-Fakir, ya Allah Subhanahu jazakallahu khairan katsiran, tidak langsung mengingatkan kenangan Al-Fakir dengan Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Jadi ketika itu Al-Fakir sebenarnya ada 2 kisah.
Tapi yang paling membuat Al-Fakir itu meneteskan air mata itu satu. Jadi ketika itu Al-Fakir ingin berangkat ke Singapura dan lebaran di Singapura dengan yang mulia Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman. Dan ketika itu Al-Fakir orang terakhir yang bertemu dengan Habib Sagaf bin Mahdi. Karena yang lain sudah masuk ke dalam terminal, sudah masuk pesawat, Al-Fakir ketinggalan dompet di mobil. Sampai Habib Sagaf bin Mahdi pesan, kalau kamu punya dompet, punya handphone, barang-barang penting, itu tempel di badan. Jangan dikeluarin dari badan. Tapi Habib Sagaf bin Mahdi nggak marah. Padahal itu subhanallah, sangat penting untuk hidup kita. Jadi setelah terakhir, itu Al-Fakir nggak tahu kenapa rasanya ingin peluk Habib Sagaf bin Mahdi. Dan itu adalah pelukan, mungkin itu adalah pelukan yang pertama dan yang terakhir. Pertama dan terakhir, karena setelah Ramadan itu beliau watimatus syafar untuk mengantar kepergian Haji Isya untuk berangkat haji, beliau koma dan masuk rumah sakit. Jadi ketika itu Al-Fakir peluk Habib Sagaf bin Mahdi, Al-Fakir nangis dan Al-Fakir mohon maaf kepada Habib Sagaf bin Mahdi. Karena saya banyak dosa, saya banyak khilaf. Sebagai anak belum bisa menjadi apa yang Habib Sagaf bin Mahdi cita-citakan. Tapi ketika Al-Fakir memohon maaf kepada Habib Sagaf bin Mahdi, beliau membisik di telinga Al-Fakir bahwa beliau memaafkan Al-Fakir dunia akhirat sampai surga Jannatul Firdaus. Jadi kamu sudah gak punya dosa sedikit pun sama saya. Itulah keluasan hati Habib Sagaf bin Mahdi. Walaupun kita sudah menyakiti hati beliau, kita berbuat salah kepada beliau, sampai beliau marah kepada kita, tapi hatinya luas untuk memberikan maaf agar kita bisa selalu dekat dan menjalin kasih sayang dengan beliau. Allah Akbar. Allah Akbar. Gimana para jamaah? Ya Allah. Ini baru permulaan. Insya Allah nanti kita bisa menyapa lebih lama, lebih jauh lagi kepada para jamaah, atau bisa juga para jamaah menitipkan pertanyaan kepada beliau Habib Hasan melalui kolom komentar nanti langsung ya. Insya Allah akan langsung ditanggapi melalui next part seperti itu. Tapi paling penting untuk video kali ini harus ramai ya. Bantu share sebanyak-banyaknya seperti itu. Insya Allah dakwahnya beliau akan lebih luas tersampaikan kepada umat. Amin. Jadi sebenarnya begini Ustadz Khalil, ini cerita sedikit juga sama jamaah yang ada di YouTube ataupun yang menonton video Al-Fakir. Jadi sebenarnya Al-Fakir ini orangnya pemalu. Kalau masuk kamera itu takut mungkin ada salah bicara atau apa, menyinggung hati dan juga menyakiti hati ikhwan muslimin wal muslimah, ada yang tidak senang. Memang awalnya seperti itu. Tapi Al-Fakir ketika berangkat ke Tanah Suci, Tahadus bin Nikmah, Al-Fakir melaksanakan kegiatan, pulang dari Mekah, Madinah, diwasilahkan dan juga ingin mengikuti torekohnya Habib Sagaf bin Mahdi karena beliau sempat dulu menjalankan travel haji dan umroh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Iya, beliau dulu bawa jamaah dan itu banyak kisah-kisahnya beliau yang sangat luar biasa. Mungkin kalau kita ceritakan nanti bisa di video-video yang berikutnya. Nah, jadi ceritanya itu Ustaz Khalil kenapa kita bikin YouTube? Karena ketika Al-Fakir pulang dari Tanah Suci ingin membangun Nurul Iman Travel, banyak orang nggak percaya. Ini Habib benar nggak sudah ke Tanah Suci? Kalau sudah, mana buktinya? Nggak ada video hoax katanya begitu. Akhirnya Al-Fakir juga mohon maaf, kita bukan seperti ulama-ulama kondang pada umumnya ya, seperti Habib Rizik atau Habib-Habib yang lain, karena memang kita malu banyak kurangnya di dalam ilmu dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga channel YouTube ini menjadi awal mula syiar dakwah Al-Fakir, insya Allah untuk mengikuti torekoh Rasulullah SAW dan juga untuk meningkatkan iman dan takwa bagi siapapun yang menyaksikannya. Jadi insya Allah biiznillah jika berkenan untuk mengikuti YouTube Al-Fakir, Al-Fakir ucapkan jazakallahu khairan kasiran jiddan. Alhamdulillah. Ya, begitulah para jamaah. Itu Lil, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan juga boleh langsung aja. Ya, kemarin kita sudah buat kuesioner ya, pertanyaan di Facebooknya beliau
Habib Hasan ya, bisa juga mengikuti di Habib Hasan, bisa mengikuti di Instagram juga Habib Hasan Ayatullah juga, silakan bisa follow. Dan situ kita sudah melakukan beberapa kuesioner untuk pertanyaan. Silakan kalau yang mau menanya, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk Habib nih. Bismillah, bismillah. Dan kemarin disampaikan kalau nanti kita terpilih pertanyaan-pertanyaan terbaik, insya Allah ada nih, insya Allah ada hadiah dari beliau Habib Hasan, insya Allah ya, walaupun tidak mahal, insya Allah menjadi hal yang istimewa. Allah ya Rasulullah salamun alaihi. Insya Allah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadiah-hadiah. Oke, ini ada pertanyaan dari saudara Zaki. Assalamualaikum Habibana. Ana mau bertanya, kira-kira sekarang apa kesibukan Habibana? Sebenarnya tadi udah dijawab lah. Allah ya. Allah. Atau mungkin Habib mau menambahkan atau ada sedikit motivasi nih tentang kesibukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, bismillah. Kalau untuk kesibukan teknisnya itu mungkin mereka ingin dijabarkan sekali bahwasannya kegiatan yang sebenarnya itu seperti apa. Karena kan kalau Abdullah itu banyak kegiatannya, ataupun menjadi khadimul ummah pun banyak kegiatannya. Tapi yang paling spesifik kegiatan Al-Fakir itu hanya ingin mengikuti profesinya baginda Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu menjadi pendakwah. Insya Allah jika dititipkan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa kita amalkan. Dan yang kedua adalah menjadi pedagang seperti Rasulullah SAW. Dan karena Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim pernah berpesan kepada kita bahwa ketika kita menjadi ulama itu jangan sampai kita menjual agamanya Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mencari nafkah. Tapi kalau kita ingin mencari nafkah rizqan yang insya Allah halalan thayyiban wasi'an wal barakah, maka kita berdagang seperti Rasulullah SAW. Jadi kesibukan Al-Fakir selain kita pergi bersilaturahmi untuk berdakwah, juga melaksanakan kegiatan berdagang. Alhamdulillah kalau ditanya dagangnya apa saja Bib? Kita dagangnya ada beras, ada Black Diamond juga, salah satu suplemen yang sangat luar biasa, bisa meningkatkan stamina dan juga untuk kesehatan jantung dan untuk mencegah kanker. Dan juga ada produksi clothing company juga, yaitu Gamis Al-Ashriyah Nurul Iman dan juga Hoodie SSNI. Dan juga berbagai macam yang lain, ada minyak wangi, home care, dan lain sebagainya. Jadi kita berdagang, menawarkan produk-produk tersebut, sekaligus juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kesibukan Al-Fakir sehari-hari. Sempat dengar juga Habib pernah berbisnis di dunia properti. Properti, bismillah, pernah, alhamdulillah. Dan bisnis properti itu dulu mungkin waktu Al-Fakir tahun 2015 awal. Jadi alhamdulillah tahadus bin nikmah dulu Al-Fakir kuliah di IPB. Jadi kita diberikan tugas oleh dosen untuk bisa membuat analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu supaya bisa usaha kita ini kelebihannya di mana, kelemahannya di mana, terus ancamannya seperti apa, dan juga kelebihannya seperti apa, analisis SWOT. Jadi waktu itu saya bikin analisis SWOT untuk toko material. Toko material sudah bikin, sudah bagus, sudah rapi. Ada teman titipkan dana cukup besar, alhamdulillah. Tapi setelah itu beli tanah, ternyata tanahnya bermasalah, alias suratnya tidak bersih. Akhirnya tidak bisa dibangun toko untuk material di sana. Sedang bingung, sedangkan dana sudah terpakai sedikit, mau usaha apa, akhirnya ada peluang di properti. Jadi ketika itu di BSD mungkin tepatnya sebelum BSD mungkin itu ada perumahan yang sudah lama ditinggal oleh orang. Karena kita beli beberapa properti, kita rehab, alhamdulillah tahadus bin nikmah ternyata laku di situ. Lalu ada beberapa perumahan juga di Bintaro kita bangun, dan alhamdulillah tahadus bin nikmah menjadi ilmu yang manfaat pada saat ini untuk bisa bangun gedung-gedung di pondok pesantren